Perkenalkan, gua Sakul. Selamat datang di channel gua. Kali ini gua mau cerita tentang pendakian gua ke salah satu gunung yang ada di Pulau Jawa. Itu pada bulan Juni, tepatnya 23 Juni 2023. Yaitu pendakian ke Gunung Lawu via Ceto. Awalnya pendakian ini tuh gue ikut waktu ada open trip. Kalau kalian tahu, kalian pernah nonton salah satu narasumber mungkin cerita horor. Nah, dia buka open trip. Gue ikut waktu itu iseng, lagi cari-cari open trip, terus trip ke gunung bareng. Gua ikut itu pendaftaran untuk mulai pendakian tanggal 23 berangkat dari Jakarta, meeting point Jakarta. Itu berangkat jam 8 malam. Pesertanya lumayan, kurang lebih sekitar 30-an, lupa 30 berapa, tapi cukup banyak. Ya lumayan sih. Total itu ada 2 elf. Berangkatan itu sampai di base camp kita setengah 10 ya, kalau nggak salah. Kita agak ngaret soalnya ada peserta yang ngaret pas datang, jadi sampai base camp setengah 10 kita beres-beres, kita rapi-rapi, ganti-ganti sama makan. Kita cukup telat, harusnya jadwal itu jam 10 kita udah berangkat, cuman karena ada kendala juga pas kita siap-siap terus makan, itu juga ada kendala. Jadi kita itu berangkat jam setengah 12 ke pos registrasi. Kita rame-rame naik dari base camp Andika Rahayu. Mendung. Halo guys. Udah terus ke depan. Pesen ya? Sebelum kita melanjutkan perjalanan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga keselamatan, kesehatan, kelancaran, dan semoga bisa kembali ke rumah masing-masing dengan sehat walafiat. Dan semoga dengan memperpanjang tali silaturahmi kita ini menjadikan kita lebih mawas diri ke depannya, dan semoga kita termasuk salah satu hambanya yang mendapatkan syafaatnya di ilmu kiamat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Habis selesai registrasi, kita itu briefing kecil dari Mas Oji dan tim. Kita mulai perjalanan dari pos registrasi menuju pos 1. Pernah lewat Salah Bintana nggak, Mas? Belum. Belum. Kemarin terakhir mau turun Boda, saya nggak jadi. Gara-gara ada yang cedera. Kata Abah, saranin Putri aja. Estimasi dari pos registrasi itu kurang lebih 1 jam. 1 jam perjalanan ya. Belum pos 1 itu kita bakal ketemu pos bayangan. Pos bayangan 1 ya. Sebelum pos bayangan itu kita bakal ketemu Patirtan Sabto Resi, kalau nggak salah itu namanya ya. Sorry kalau misalnya salah. Dia itu sendang itu, dia bisa buat minum, bisa untuk ya cuci muka, raup muka gitu, atau mungkin bisa dipakai juga buat air wudhu misalnya yang mau sholat.
Dari situ baru jalan sedikit, nanti kita sampai di pos 1. Dekat-dekat kan Mbak? 1 ke 2 dekat. 1 jam setengah. Tapi jalannya dikali 60. Sepi banget ya. Yo orang di belakang. Terus jadi ngambil video sepenggal gitu sampai pos. Iya. Sampai pos. Ya kan gitu ceritanya. Oh, Pas ceritanya. sepanjang jalan capek, aku, aduh dong. Terus pas bagian cakep dong kalau video tuh. Oh gitu. Iya, Siap. iya. Halo. Halo, siapa Kak? Kalau mau videoan ngomong jadi biar aku nggak ngah-ngah kan udah jelek videonya. Kan ini juga sama, ngeh-ngeh juga yang kameramennya. Nanti nggak ngeh-ngeh nggak di pos. Halo. Mana? Kan serem. Saya yang serem apa ini yang serem? Nggak lebih kan ini. Tapi saya yang serem. Nah, di pos 2 kita istirahat lagi nih, tapi lumayan agak lama. Oh ya, gue itu ikut di rombongan paling belakang. Ada sweeper juga. Nah, ikut sama sweeper. Jadi sama total sama gue tuh ada 4 orang sweeper, 2 orang serta sama gue. Di pos 2 ini kita ya lumayan lama, 30 menitan ngobrol-ngobrol, terus ngemil sambil minum, sama ada beberapa pendaki juga kita ketemu. Udah mulai enakan, baru kita lanjut jalan ke pos 3. Mangan. Lu mau makan dulu? Babetkeun bener Kak, babetkeun hari ini. Pos 2 sepi. Udah pada naik. Oh iya. Nanti terus lagi. Ini pengen ujian yang ini, coba. Pulangnya tuh enggak babetkeun lagi ngomong. Tapi di pos 5 ada sinyal kan ya? Nah. Iya gak sih? Ada di Boyem. Tuh. Boyem. Aku nginep di Boyem aja lah. Nah, ujian makan pecel tuh Bener udah. ya? Temenin kalau malam nyampe nggak apa-apa, dibukain. Hayu. Kayak jangan ini tuh ini kerupuk si abang itu Nah, deh. udah lama. Iya kali ya. Coba tanya. Agak serem sih ini. Tadi itu mah dari si Apri itunya tuh kerupuknya. Dari sendang tadi Tapi itu. kalau dimakan halal kan? Hal dong. Ini tidak terbuat dari daging babi kan? Tidak ini. Enggak ada Mas. Dari pos 2 ke pos 3 nih lumayan ya. Sekitar berapa ya? Estimasi 2 jaman. Itu versi gue ya. Soalnya kan gue paling belakang nih. Jadi mungkin ada yang beda-beda punya estimasi. Nah, di sini tuh dari pos 2 ke pos 3 sempat kita duduk-duduk di trek, break sebentar, jalan, break sebentar, jalan. Rame-rame di TikTok sama di IG tuh yang gedang tuh ya. Purwokerto Oh, itu. baik. Ganjil. Kalau masih mau masih ada Mas.
perutnya buat ngisi nasi aja nanti mas. Yang penting jangan air terlalu banyak, jangan ngisi cemilan terlalu banyak. Biar nanti ngisi makanan. Kalau kita perjalanan malam kalau nggak diisi nasi lagi kacau perut. Pasti. Vegetasinya nih lumayan rapet. Jadi pohon-pohonnya sama treknya lumayan ketutup. Gak lama dari situ tuh kita lewatin tanjakan terakhir baru sampai ke pos 3 di mata air. Di pos 3 itu kalau nggak salah sampai jam 5 deh. Sampai jam 5 sore. Jam 5 sore itu kita mulai makan nih. Soalnya kan dari pos 3 ke pos 4, habis pos 4 selanjutnya ke Bulak Peperangan. Kita perlu tenaga nih karena ketemu trek malam. Jadi ya perut nggak boleh kosong. Kakak jalan kak. Kok dia ngesit juga? Mau ke pos 3. Tanjakan melipir. Nah itu orang itu. Wah cerah. Wah. Tapi ketutup Wah, kabut. keren. Ih. Lumayan ketutup. Mana ada burung? Aduh, burung. Kita terus ke atas. Lumayan. Puntang. Sepi, nggak ada orang. Lanjut dari pos 3, selesai makan. Pos 3 setengah 6-an gue jalan. Udah lumayan tanjakan-tanjakan. Terus oh ya pas itu juga lagi kemarau. Lumayan ada berdebu lah. Pos 4 malam. Belakang ada orang. Mana tadi yang licin? Itu di atas. Mana? Oh pasirnya maksudnya. Oh. Oke. Terus ngantuk. Duduk aja dulu. Ini berarti menuju Savana dulu ya? Iya nggak sih? Benar. Dari pos 4 itu estimasi ke Bulak Peperangan 1,5 jaman lah. Kalau nggak salah itu sampai di Bulak Peperangan 1,5 jam. Itu jalan santai, treknya lumayan karena dia melipir gitu dan jalannya cukup
kecil, sebelah kiri itu jurang. Sampai di campsite, ya kita ganti baju, beres-beres, terus ngingetin badan, kita istirahat, lanjut besoknya kita summit. Pokoknya jam 3-an itu kita summit, jalan summit jam 3 sampai Argo Dalam setengah 7, kurang lebih 3,5 jam lah kita jalan summit. Pasar nih, ada batu yang ketumpuk. Jalan lagi. Mana nih? Itu bagus sih. Depan ada warung. Kayaknya boyong. Warung tertinggi di gunung. Udah puncak. Dilarang mentik Edelweiss. Puncak. Bre. Puncak, Bre. Ya Allah, Bapak ini saya udah nyampe, Bapak. Rame. Waktunya ngantri. Duduk dulu ini, enak kali ini duduk. Ini kita kemana? Tuh, deketin burung. Bener kan? Tuh Sama. kan bener ada burung, Kak. Burung di mana? Oh iya. Iya. Coba di kamera nggak ada. Jalan burungnya. Nggak ada di kamera. Bentar.
Ini mah kayak cocok buat footage lu dong ini. Tar dulu. Ah itu ada burung tuh. Jalan. Ayo, itu. Iya. Dikit lagi tuh. Puncak. Tuh, udah pada duduk-duduk. Bisa nggak? Bohong. Ih, bohong. Tuh lihat orang pada duduk. Kau udah puncak. Kau puncak kak. Tuh. Seriusan. Tuh. Bohong. Ya elah, ke kanan. Udah beda. Kalau bohong nanti nggak nyampe-nyampe pulangnya. Serius. Tuh, ayo. Ih, biarin. Hei, itu kelihatan. Itu. Nggak bohong. Beneran dihitung babi. 1. Puncak. Tuh. Ini rame neng. Rame banget ya. Wah. Antri dulu bang. Yo, ayo. Tuh. Itu yang udah nongkrong apa pada ini baru puncak. Tadi apa puncaknya? Ini pasar. Pasar Lau. Oh ini. Oh, tadi oh tuh ceri. Rame banget buset. Tuh bayong. Ih, sampai puncak Lau. Gokil nggak lu? Lihat. Lihat puncaknya. Oh, di bawah. Foto situ sih keren sih. Gila. Wah, cakep banget. Parah. Itu cukup wow sih ngelihat sunrise pertama kali, terus di Gunung Lawu sunrise-nya cakep, cerah, wow banget sunrise-nya. Gile rasanya. Di situ gue takjub, gue mau ngeliat lautan awan, baru pertama kali lihat itu rasanya. Wah, keren banget. Gue puas, gue seneng. Terima kasih karena masih bisa dikasih kesempatan buat sampai di puncak Gunung Lawu, di puncak Hargo Dumilah. Mungkin next time gue bakal balik lagi ke Boyem buat nyobain makanan di Boyem, karena ya sebelumnya gue belum sempet nyobain. Penasaran sih gimana rasanya makan di atas gunung di warung tertinggi. Next time kalau ada kesempatan gue bakal kesana lagi. Kali ini pendakian cukup berkesan. Teman-teman yang support, mereka saling backup, gak ada yang ninggalin. Untuk cuaca juga cerah dan gue dikasih view yang bagus. Terima kasih banget, gue bersyukur. Pendakian kali ini keren. Dari pendakian ini mungkin ada beberapa pesan kali ya. Oh ya, satu pesan yang dititipin ke gua dari om gua. Kalau mungkin buat semua gunung kali ya didaki, satu pesan: gak semua gunung pendek itu mudah.
dan gak semua gunung tinggi itu sulit. Jadi tetaplah kita merendah, kita prepare apapun itu. Ya kita nggak bisa bilang atau nyepelein itulah, karena semua pasti ada risikonya, dan kita nggak bisa yang namanya melawan alam. Kita cuma bisa meminimalisir resiko itu. Jadi buat teman-teman, kalau untuk mendaki mungkin persiapin fisik, mental, peralatan, pengetahuan juga. Kalau misalnya kalian mau daki ke gunung mana, mungkin kalian bisa browsing dulu jalurnya kayak gimana, estimasinya kayak gimana, terus perlengkapannya itu harus gimana, atau mungkin ada pantangan dari daerah itu harus gimana, mungkin kalian bisa menghormati itu. Jadi untuk pendakian kali ini, Lau Via Ceto sukses. Gua akan kasih rekap untuk summit. So, sekian dari cerita gua. Ditunggu next pendakian gunung lainnya. Gua ada beberapa gunung lainnya. See you next video.